Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel YouTube Tips Rasulullah, saya yakin dan percaya sahabat-sahabat yang menonton video ini adalah sahabat yang memiliki bisnis atau bahkan sudah memiliki bisnis yang besar, namun ingin lebih sukses seperti bisnisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah dan tuntunan yang diajarkan Rasulullah hingga menjadi seorang bisnismen yang sukses? Yuk kita simak tips Rasulullah. Oke. Kunci pertama bisnis Rasulullah bisa sukses adalah kejujuran. Nah, kita tahu bahwa dari setiap sendi kehidupan Rasul mengajarkan kita untuk jujur, dan terlebih dalam hal berbisnis karena ini berhubungan dengan orang lain, maka jujur adalah kunci utamanya. Dalam satu hadis disebutkan tidak dibenarkan seseorang menjual satu produk, satu barang yang memiliki aibnya kecuali orang tersebut mengatakan aibnya. Hadis riwayat Al-Quzwani. Dalam hadis lain dijelaskan, siapa yang menipu maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah senantiasa mengajarkan kejujuran kepada umatnya. Salah satunya dalam hal berdagang, Rasul mengajarkan untuk jujur, mengatakan yang sebenarnya. Salah satu contoh adalah Rasul ketika ada barang atau buah misal yang busuk, maka Rasul meletakkannya terpisah dengan buah yang masih bagus. Nah, kemudian ketika ada yang bertanya atau beliau menawarkan, ini harganya sekian karena sudah busuk, sementara ini harganya sekian karena masih fresh, masih baru, maka Rasul jujur mengatakan sehingga puas dari pelanggan. Kita sering melihat saat ini ada pedagang-pedagang yang mencampur antara buah yang busuk dengan buah yang segar, mencampur antara makanan yang sudah lama dengan makanan yang masih baru, agar semuanya terjual seperti biasa dengan untung yang besar. Praktek semacam ini sering dilakukan oleh pedagang, pebisnis pada zaman sekarang ini. Tapi Rasul tetap mengutamakan kejujuran, karena kejujuran itu jauh lebih utama daripada segala macam yang kita peroleh dari hasil menipu, berbohong, dan memperdayai orang lain. Kemudian yang kedua, tidak melakukan sumpah palsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, beliau menyatakan dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, namun hasilnya tidak berkah. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang yang bersumpah palsu dengan azab yang amat pedih. Kemudian nanti kelak di akhirat, Allah tidak memperdulikan orang yang melakukan sumpah palsu. Praktek sumpah palsu ini sering kita hadapi pada zaman saat ini. Banyak orang yang mengatakan, ini nih produknya produk impor, padahal kenyataannya produknya adalah produk lokal. Tapi karena ia ingin barangnya terjual dengan harga yang tinggi, dengan harga yang mahal, dia mengatakan ini barang yang bagus, barang yang dikirim dari luar negeri. Sehingga ketika orang percaya barangnya dikirim dari luar negeri, tentu harganya lebih tinggi daripada barang lokal. Atau juga mereka mengatakan ini barangnya bagus nih, tidak akan pernah rusak. Beliau menjamin seperti itu. Atau ini barang bagus, sudah dipakai oleh banyak artis terkenal, sehingga kalau yang pakai ini maka seperti artis. Tips yang ketiga adalah ramah dan santun. Nah, coba kita lihat, ada toko, misal toko A. Ketika kita masuk ke tokonya, ke dalam tokonya, langsung disambut, selamat datang Pak, Bu, ada yang bisa dibantu, mau beli apa?
Nah, keramahan-keramahan seperti ini akan memberikan rasa nyaman bagi calon pembeli. Maka yang tadinya kurang mood, yang tadinya hanya ingin membeli satu produk karena penjualnya ramah, ditawarkan produk yang lain, maka dibeli. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah merahmati orang-orang yang ramah dan toleran dalam berbisnis. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Kemudian yang keempat, jangan melakukan najsah. Najsah ini apa? Najsah ini adalah berpura-pura, memanipulasi. Misal, saya pedagang, ada teman si A. Si A ini kita jadikan seolah-olah ia ingin membeli barang kita dengan harga yang tinggi daripada harga yang biasanya. Nah, ketika ada orang lain yang ingin serius belanja, si B kita contohkan. Nah, sebelum si B ini menemui kita untuk bertanya, bernegosiasi, datang si A. Saya ingin membeli produk ini dengan harga yang tinggi. Nah, misal harga real jualannya 100.000. Tetapi karena ingin memperdaya, datang si B. Saya ingin menawar barang itu 200.000. Atau saya ingin produk itu. Berapa harganya? 200.000, ujar kita selaku pembeli. Kemudian ia tawar, bagaimana 150.000? Aduh, tidak bisa, 160 lah. Misal dari penjual kan, 160. Ah, nggak mau. Akhirnya dia pergi. Nah, datang si B karena dia ingin membeli produk ini, datang B. Yaudah, aku yang beli dengan harga 160.000. Nah, inilah yang dikatakan dengan najsah, memperdaya orang lain seakan-akan harganya segitu. Padahal ini sudah permainan dari antara penjual dan si A tadi. Kemudian yang kelima, tidak memfitnah, menjelek-jelekkan bisnis orang lain. Nabi Muhammad SAW tidak mengizinkan seseorang mengambil keuntungan tetapi dengan cara menjelek-jelekkan bisnis dagangan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menjual barang dengan maksud menjelek-jelekkan barang jualan orang lain. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian yang keenam, jangan melakukan ihtikar. Apa yang dimaksud dengan ihtikar? Ihtikar adalah menumpuk, mengumpulkan barang dalam waktu yang lama. Ketika barang itu sudah langka, sudah sulit dicari, sudah sulit ditemukan, maka baru dia keluarkan barang ini dan dijual dengan harga yang mahal, melangit, tinggi sekali. Yang ketujuh, takaran timbangan harus benar. Hal ini bukan hanya berdasarkan hadis Nabi, tetapi juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat ke-83 ayat 112. Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Kemudian yang kedelapan, tidak mengganggu waktu untuk beribadah. Memang bisnis adalah salah satu bentuk ibadah, namun ibadah wajib kita adalah menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika waktunya sudah azan, sudah waktunya untuk sholat, maka bergegaslah untuk sholat. Dahulukan sholat dibandingkan dengan jualan atau berbisnis. Oke, karena poin-poinnya banyak, maka kita bagi ke dalam dua part. Nah, itu tadi part pertama. Penasaran dengan part kedua? Stay tune ya, tetap di channel YouTube Tips Rasulullah. Jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh media sosial yang kamu punya agar semakin banyak orang yang menerima manfaat dari channel YouTube Tips Rasulullah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.